Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Yang kali ini kita akan membahas tentang derajat dan radian. Tentu kita sudah ingat, derajat ini adalah satuan untuk pengukuran sudut. Karena setiap pengukuran kita akan memerlukan satuan. Nah, di tingkat SMA, selain belajar tentang derajat, kita juga ada satuan sudut yang lain yaitu radian. Ini contoh-contoh sudut yang sudah kita ketahui, yang sudah dipelajari sejak sekolah dasar. Untuk mengukur sudut-sudut jenis ini, kita bisa menggunakan yang namanya busur derajat. Bagi yang masih ingat, alhamdulillah ya, bagaimana bentuk busur derajat. Bagi yang sudah lupa, bisa kita ingatkan kembali bentuk busur derajat seperti ini, yang paling populer dan harganya paling murah. Bentuknya tipis seperti bahan mistar biasa ya. Dan juga bentuk yang lain seperti ini agak lebih tebal. Ada juga yang ini lebih kompleks ya. Satuannya lebih teliti lagi nih. Ada juga yang digabung dengan mistar. Ini dari bahan stainless ya. Jadi untuk mengukur sudut yang pada bidang biasanya digunakan busur derajat. Nah, untuk kegiatan seperti ini tentunya kita tidak bisa menggunakan busur derajat. Jadi alat yang kita gunakan untuk mengukur sudut bukan lagi busur derajat ya. Seperti ini mengukur tinggi tiang tentunya sangat berisiko atau sangat aneh jika mengukur tiang pakai penggaris atau pakai alat ukur dari atas ke bawah. Kita gunakan alat bantu yang namanya klinometer ya. Ini salah satu contoh klinometer sederhana. Dan juga bentuk yang ini sangat sederhana, biasanya digunakan di sekolah-sekolah. Ini bentuk klinometer yang lebih canggih. Kembali ke satuan ukuran sudut, seperti kita bahas di awal tadi, selain derajat yang lambangnya tanda bulatan di sebelah kanan atas ya, nulisnya pada angkanya, dan satuan radian biasa disingkat rad. Apa yang dimaksud derajat dan radian? Marilah kita bahas. Jadi satu derajat diartikan sebagai 1/360 putaran mengelilingi titik tertentu. Jadi kita tulis secara matematis, satu derajat adalah 1/360 putaran. Artinya satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Jadi dari pengertian definisi ini bisa kita turunkan seperti itu. Untuk satuan yang lebih kecil dari derajat itu ada namanya menit. Jadi 1 derajat itu adalah 60 menit. Yang dilambangkan menit itu dengan tanda petik 1 di atas ya. Jadi 1 derajat itu adalah 60 menit. Di bawah menit tentu detik ya. Di 1 menit 60 detik. Jadi lambang dari detik itu tanda petik 2 ya. Sekarang kita akan membahas tentang sudut satu putaran, yaitu 360 derajat. Bagaimana bentuk satu putaran itu? Ini kita buat ilustrasi seperti ini. Ini ada lingkaran dengan titik pusat. Itu. Jadi, yang mana titik sudut satu putaran? Jadi misalkan ini titik A, jadi kita akan menelusuri lingkaran ini dari mulai titik A, boleh berlawanan dengan jarum jam ya. Dimulai dari titik A dan berakhir di titik A. Seperti ini. Jadi mulai dari titik A,
berakhir di titik A. Inilah sudut satu putaran atau sudut 360 derajat. Lalu besar sudut setengah putaran, kita buat ilustrasinya. Jadi kita tinggal membandingkan kalau satu putaran 360 derajat, setengah putarannya tinggal bagi dua saja, 180 derajat. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kita akan mengelilingi busur lingkaran ini dari titik A sampai ke titik B. Oh, jadi inilah besar sudut 180 derajat atau sudut setengah putaran yang biasa dinamakan dengan sudut lurus ya. Lalu sudut seperempat putaran. Jadi kalau satu putaran 360, seperempat putaran tentunya adalah 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat atau yang lebih dikenal dengan sudut siku-siku. Jadi seperempat putaran ya. Dimulai dari titik A berakhir di titik B. Oke. Tuh, itu seperempat putaran. Nah, selanjutnya seperdelapan putaran. Jadi kalau seperempat putaran 90 derajat, seperdelapan putaran itu 45 derajat. Nah, untuk menemukan sudut 45 derajat atau seperdelapan putaran, kita perlu bantuan dengan persegi yang panjang sisinya sama dengan panjang diameter lingkaran ya. Lalu di antara sudut atau kita buat diagonal di melewati titik pusat lingkaran ya. Nah, jadi dari titik ini ke garis potong antara diagonal dengan busur lingkaran itu adalah seperdelapan putaran. Kalau 30 derajat itu berapa putaran kira-kira? Dan 50 derajat ini berapa putaran? Jadi kita bahas ya. Jadi 30 derajat itu berapa putaran? Kita lihat, kita bandingkan tadi kalau satu putaran itu 360 derajat ya. Artinya kalau 30 derajat 30 per 360 putaran. Jadi kita sederhanakan. Ini nolnya bisa dihabiskan, 3 dengan 36 bisa sama-sama dibagi 3, yaitu 1 per 12 putaran. Untuk 50 derajat, berapa putaran nantinya? Tinggal 50 dibagi 360 putaran. Oke. Nolnya dihabiskan. Jadi tinggal 5 dengan 36, tidak bisa disederhanakan. Jadi 5 per 36 putaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan radian, tapi sebelum ke satuan radian, mohon untuk subscribe, like, share, komen, dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video kami yang baru. Sekarang kita ke satuan radian. Jadi satuan radian diperoleh dari perbandingan antara panjang busur dengan jari-jari lingkaran. Nah, misalkan seperti ini. Jadi lingkaran dengan pusat O, kita buat jari-jarinya. Memotong di A, dan satu lagi. Memotong lingkaran di B. Ini jari-jarinya ya. Lalu ini adalah sudut AOB. Jadi dari sini panjang busur AB itu berbanding dengan sudut AOB ya. Itu berbanding dengan panjang busur AB dengan jari-jari lingkaran sesuai dengan definisi. Itulah radian ya. Nah, artinya untuk sudut satu putaran, maka busur AB-nya itu sama dengan keliling lingkaran. Jadi, dibanding jari-jarinya. Nah, jadi kita bisa menghitung keliling lingkaran adalah 2pi kali R ya. Bagi jari-jari itu R. Jadi R-nya bisa habis 1 ya. Jadi sudut satu putaran itu adalah 2pi radian besarnya. Nah, dari sini nanti kita bisa membuat hubungannya dengan derajat.
Sekarang kita akan membahas hubungan antara derajat dan radian. Des, kita ketahui sebelumnya satu putaran itu adalah 360 derajat. Sedangkan satu putaran kita dapat juga sebelumnya adalah 2 pi radian. Jadi dari sini 360 derajat sama dengan 2 pi radian. Jadi kalau kita turunkan sama-sama kita bagi 2, maka 180 derajat sama dengan 1 pi radian. Nah, kalau kita bagi 2 lagi, maka 90 derajat sama dengan setengah pi radian. 45 derajat kita bagi 2 lagi. Oke, 1/4 pi radian. Nah, ini kita bisa mengembangkan untuk yang lain. Kalau 30 derajat berapa pi radian? Jadi kita lihat perbandingan sini. Kalau 180 itu pi radian. Jadi kalau 30 derajat ya bisa kita bagi 6 ya. Jadi boleh juga pakai perbandingan ini. 30 per 180. Kita bagi 30 semuanya. Jadi 30 derajat sama dengan 1/6 pi radian. Atau kalau pakai di 180 itu untuk menjadi 30 bagi 6 ya. Jadi tinggal dibagi 6 saja. Jadi pi dibagi 6 1/6 pi radian. Atau 135. 135 derajat berapa pi radian? Jadi cara mengubahnya tinggal 135 dibagi 180 derajat. Sederhanakan. Jadinya 3/4 pi radian. Atau kalau mau lebih mudah, lihat ke sini di 45 derajat. 45 derajat itu 135 itu adalah 3 kali dari 45. Maka kalau 45 derajat 1/4 pi radian, maka 135 3 kalinya. Jadi 3/4 pi radian. Nah sekarang dari radian mau diubah ke jadi derajat. Ini 1/3 pi radian berapa derajat? Kita ingat 1 pi radian adalah 180 derajat. Maka 1/3 pi radian itu sama dengan 1/3 dikalikan dengan 180 derajat. Itu adalah 60 derajat. Kalau 2/3 pi radian, ini 2/3 dikali 180. 180 bagi 3, 60. 60 dikali 2, 120. Jadi kalau sudah hafal enak nih, kalau 1/3 pi radian itu 60 derajat, kalau 2/3 kan tinggal kali 2 saja. Seperti itu. 1/5 pi radian. 1/5 pi radian itu artinya 1/5 kita kalikan dengan 180 derajat. Jadi 180 derajat dibagi 5, 36 derajat. 5/6 pi radian. 5/6. Jadi 5/6 dikali 180 derajat. Jadi 180 bagi 6 itu 30 dikali 5, 150 derajat. Sekarang pertanyaannya, 1 derajat itu berapa radian? Dan juga 1 radian itu berapa derajat sebenarnya? Jadi 1 derajat berapa radian? Jadi kita bisa menggunakan pendekatan. Kalau 180 tadi adalah 180 derajat itu 1 pi radian ya. Oke, 180 derajat adalah 1 pi radian. Maka untuk 1 derajat artinya 1/180 pi radian. Untuk menghitung nilai pastinya kita tidak bisa karena hanya bisa menggunakan pendekatan. Kita ambil pendekatan pi-nya 22/7 atau 3,14. Jadi kita hanya bisa menggunakan pendekatan. Jadi kita tidak menggunakan sama dengan karena bukan nilai pasti ya. Jadi hanya mendekati 180 dikali 3,14 radian. Jadi besar 1 derajat itu adalah 0,017 radian. Nah, sedangkan 1 radian berapa derajat? Ingat tadi 1 pi radian adalah 180 derajat. Sehingga
1 radian itu sama dengan 180 derajat dibagi pi. Dengan menggunakan pendekatan pi itu adalah 3,14, maka didapatlah 1 radian itu adalah mendekati 50 derajat. Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang derajat dan radian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetaplah untuk selalu berbagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.